Pertempuran berdarah di Desa Poncol. Kisah Bayu Gendeng. Angin malam itu terasa begitu dingin di Desa Poncol. Hembusan angin dingin tersebut menerpa tubuh-tubuh manusia yang berserakan di tanah. Darah-darah yang tertumpah menimbulkan bau yang begitu amis saat terbawa angin malam. Suara teriakan yang tadinya begitu riuh kini berganti dengan keheningan yang dalam, seolah untuk sesaat desa itu mati tanpa kehidupan. Bayu, Bondet dan para warga yang sebelumnya berubah menjadi makhluk mengerikan kini tak sadarkan diri di tanah. Sedangkan para wanita dan juga warga yang tidak terkena kutukan berangsur-angsur mulai berjalan mendekati para orang-orang yang terbaring. Suara tangisan pun mulai terdengar saat beberapa warga mendapati anggota keluarga mereka yang tewas karena serangan makhluk kutukan. Dimas bersama ibunya berjalan menuju Bayu dan juga Bondet yang terbaring di tanah. Dengan tertatih, keduanya mengangkat tubuh Bayu dan Bondet lalu memapanya menuju ke dalam rumah untuk dibaringkan di tempat yang lebih layak. Susah payah keduanya memapa tubuh kedua remaja itu hingga sampai di depan rumah mereka. Terlihat pula dari kejauhan para warga mulai mengurusi mayat-mayat dan orang-orang yang terbaring pingsan. Ini sungguh mengerikan, Bu. Aku baru tahu kalau warga desa kita itu ternyata menanggung kutukan yang begitu mengerikan, ucap Nimas kepada ibunya. Iya, Nduk. Sebenarnya ibu dulu pernah mendengar hal ini dari Mbah Buyutmu. Tapi ibu pikir itu cuma mitos saja. Ibu juga baru tahu sekarang ini kalau ternyata yang diceritakan Mbah Buyutmu itu benar adanya. Ya wes, Dok, ayo kita bawa mereka berdua ke dalam rumah. Kamu siapkan air panas ya buat mereka, balas Bu Sumini. Nggih, Bu, balas Nimas singkat. Lalu keduanya kembali memapa tubuh Bayu dan juga Bondet ke dalam rumah, lalu membaringkan keduanya di ruangan depan rumah tersebut. Sebuah mobil mewah melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan perkotaan. Nampak dari dalam mobil itu seorang pria berusia akhir 40 tahunan duduk di kursi tengah. Wajahnya tegas, berkumis lebat dengan rambut rapi berminyak dan mengenakan setelan jas yang cukup mahal. Dia adalah Kartawira Raja atau sering dijuluki dengan sebutan Baron. Baron adalah seorang pengusaha kaya dan juga salah satu pejabat tinggi di negeri ini. Ia merebahkan badannya di kursi belakang. Matanya memandang jalanan yang ia lewati dari balik kaca mobil. Matanya memang memandang jalanan, namun pikirannya entah melayang kemana. Tiba-tiba saja suara dering ponsel mengagetkannya. Dia segera mengambil ponsel tersebut dari dalam sakunya, menatap sekilas layarnya, lalu dengan segera mengangkat telepon tersebut. Ya, ada apa, Man? Ucapnya tegas. Lapor, Tuan. Barno dan kelompoknya gagal mendapatkan keris itu. Mereka semua tewas dalam tugas. Lapor Wagiman dari ujung telepon sana. Goblok. Ngambil keris saja ndak becus. Tolol. Kemarin 5 iblis dari Timur Jawa modar. Sekarang Barno juga ikutan modar. Apa sudah tidak ada pendekar sakti yang mampu mewujudkan keinginanku untuk menguasai negeri ini? Sial, umpat Baron dengan penuh kemarahannya. Maafkan kami semua, Tuan. Tetapi saya ada info menarik, Tuan, ucap Wagiman dengan nada bergetar. Info apa? Hah? Ayo cepat katakan. Gak usah muter-muter, damprat Baron ketus. Iya, Tuan Besar. Makhluk legendaris yang dibangkitkan oleh keris ketep itu ternyata adalah warga desa Poncol, Tuan. Jadi warga desa Poncol itu sebenarnya adalah keturunan 7 pendekar sakti yang dulunya terkena kutukan iblis Karmapala. Mereka akan bisa berubah menjadi makhluk mengerikan saat kutukan itu dibangkitkan menggunakan keris ketep itu dengan sebuah mantra. Dan setelah mereka berubah menjadi makhluk mengerikan, mereka hanya akan menuruti si pemegang keris tersebut, Tuan, ucap Wagiman menjelaskan. Hah? Apa? Apa kamu bilang? Kamu itu tidak sedang mabuk lem kan? Hah? Mana mungkin ada manusia yang bisa berubah menjadi iblis? Lindur kamu, jawab Baron setengah tak percaya. Benar, Tuan. Saya menyaksikan sendiri dari kejauhan
Barno sempat membangkitkan mereka sebelum akhirnya para beranda Lokajaya itu menggagalkannya. Jawab Wagiman lagi. Begitu rupanya. Baik, terima kasih atas infomu. Sekarang kumpulkan para pendekar dan juga orang-orang sakti di markas. Aku ingin segera bertemu dengan mereka. Baik Tuan, saya siap melaksanakan perintah Anda. Tutup Wagiman. Dul, arahkan mobil ini ke markas. Cepat, perintah Baron tegas kepada supirnya. Siap bos, jawab supir Baron. Lalu ia segera mengarahkan mobil itu menuju markas kelompok Baron. Tak lama kemudian, Baron telah sampai di markasnya beserta para pendekar sakti dan juga bawahannya. Awalnya, kalian semua aku kumpulkan di sini dengan tujuan membantuku mendapatkan keris gedep itu. Namun saat ini, aku sudah tidak tertarik lagi dengan keris sialan itu. Aku sudah muak dengan keris itu. Sekarang, yang aku inginkan adalah, aku ingin kalian menghabisi seluruh penduduk desa Poncol tanpa sisa, agar pihak-pihak yang telah menguasai keris itu tidak bisa menggunakan kekuatan kutukan tersebut. Apa kalian mengerti? Ucap Baron tegas. Siap Tuan. Kalau hanya membunuh para warga desa Poncol, bagi saya itu adalah pekerjaan yang sangat ringan Tuan. Biarkan saya saja yang maju untuk melaksanakan tugas ini, ucap Jarawaha, seorang dukun sakti pemilik ilmu hitam dan kanuragan tingkat tinggi. Hei Jarawaha, jangan sombong kau. Kau itu hanya cari muka di depan Tuan Besar. Barno saja yang punya banyak peliharaan makhluk gaib pun tewas. Apalagi kamu yang cuma dukun cabul. Biarkan aku saja yang maju Tuan. Aku memiliki keahlian pedang tingkat tinggi, jadi aku pasti dengan mudah membabat leher para warga desa Poncol itu Tuan. Balas Soka dengan penuh percaya diri. Soka adalah ahli pedang dan juga pembunuh bayaran yang cukup terkenal. Jarawaha dan beberapa pendekar lainnya ingin membalas ucapan Soka, namun Baron segera menengahi. Sudah. Kalian semua ini jangan saling berdebat. Untuk tugas kali ini, aku ingin kalian semua turun tangan. Aku ingin kalian menggempur habis desa Poncol hingga seluruh orang di desa itu mati tak tersisa. Dengan kematian para warga desa Poncol, maka itu akan menjadi aib yang besar bagi pemerintah, sehingga mereka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan pada akhirnya, akulah yang akan maju menjadi pemimpin. Apa kalian paham dan siap menjalankan tugas ini? Ucap Baron tegas. Siap Tuan Besar, ucap mereka bersamaan. Di dalam sebuah ruangan besar, nampak beberapa pria berwajah sangar dengan tatapan tajam dan serius duduk melingkar di depan sebuah meja besar. Orang-orang itu hanya terdiam membisu tanpa mengucap sepatah kata pun. Mereka nampaknya sedang menunggu kedatangan seseorang lainnya. Tak lama kemudian, pintu besar ruangan itu pun terbuka. Dari balik pintu datanglah pria agak tua, berjalan sedikit tergopoh, raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Pria itu langsung mengambil posisi duduk di sebelah pria botak yang mengenakan setelan jas rapi. Dan jika dilihat secara kasat mata, pria botak itu tampaknya adalah pemimpin dari orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Subi, ada apa malam-malam begini kau mengundang kami di tempat ini? Kalau ada sesuatu berita penting, kau bisa langsung lapor kepadaku kan? Tanya si pria botak kepada Pak Subi. Mohon maaf Mas Bimo. Mungkin undangan saya ini sedikit mengganggu kenyamanan Mas Bimo dan rekan-rekan semuanya. Namun yang ingin saya sampaikan saat ini adalah berita yang sangat penting tentang misteri dari keris gedep itu yang legendaris itu, ucap Pak Subi sambil menyulut sebatang rokok. Pak Bimo adalah atasan Pak Subi dalam kelompok Beranda Lokajaya. Kelompok buatan pemerintah itu memang bekerja dalam senyap untuk melawan pihak-pihak yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara, terutama yang berkaitan dengan hal gaib dan juga supranatural. Seluruh tatapan mata para orang-orang yang hadir di tempat itu segera mengarah kepada Pak Subi saat ia menyebut tentang keris gedep itu. Jangan sampai kau bilang kalau keris itu jatuh ke tangan musuh kita, Subi, karena sangat berbahaya jika keris itu sampai jatuh ke orang yang jahat dan serakah, sahut Bimo.
Aku sendiri tidak tahu apakah ini berita baik atau buruk, Mas Bimo. Yang jelas, aku butuh pendapat kalian semua. Untuk sementara, keris itu telah diamankan oleh dua anak buahku, yaitu Bayu dan Bara. Mereka berdua memang telah mengejutkan kita semua setelah mereka berhasil menumpas 5 iblis dari timur Jawa. Namun, saat ini ada masalah yang lebih rumit dan aku sendiri tak tahu harus berbuat apa. Pak Subi menghisap rokoknya untuk menenangkan dirinya dari kegusaran yang melanda hatinya. Ya. Dua anak buahmu itu memang luar biasa. Dan aku yakin mereka bisa diandalkan untuk misi-misi yang lebih sulit ke depannya. Jadi, apa yang membuatmu khawatir? Tanya Pak Bimo penasaran. Pak Subi menarik nafas dalam-dalam sebelum ia berucap kata. Begini, Mas. Ini menyangkut tentang makhluk legendaris yang dibangkitkan dengan keris ketep itu. Dan makhluk itu ternyata adalah makhluk legendaris. Itu adalah warga desa Poncol, Mas. Ucap Pak Subi dengan bergetar. Semua orang yang hadir di tempat itu tampak terkejut. Bahkan Pak Bimo sampai tersentak dan hampir menjatuhkan rokok yang berada di sela-sela jarinya. Hah? Apa kau bilang, Subi? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi iblis? Ucap Pak Bimo dengan penuh keterkejutan. Ya, begitulah kenyataannya, Mas. Sebelumnya, keris itu sempat jatuh ke tangan musuh. Lalu entah dapat info dari mana, para penjahat itu mampu membangkitkan sebuah kutukan kuno dengan keris itu. Seketika, para warga berubah menjadi makhluk buas yang sangat mengerikan. Saat mantra kutukan itu mereka ucapkan, untung saja situasi dapat dikendalikan oleh Bayu dan para warga yang lain. Itulah laporan yang aku terima, Mas. Maka dari itu, akan sangat berbahaya kalau keris itu jatuh ke tangan musuh. Mereka bisa saja menggunakan kekuatan kutukan itu untuk mengacau di negeri ini. Pak Subi menjelaskan dengan nada serius dan penuh kekhawatiran. Pak Bimo menggeleng-gelengkan kepalanya. Jidatnya tampak berkerut, pertanda ia juga sangat gusar. Pria botak agak tua itu pun kemudian mengambil nafas dalam-dalam sebelum menanggapi ucapan dari Pak Subi. Sepertinya kita semua juga harus bergerak melindungi para warga desa Poncol. Karena aku yakin mereka tidak akan tinggal diam dan menyerah begitu saja untuk mendapatkan keris tersebut. Segera kumpulkan seluruh anggota untuk bersiap menuju desa Poncol, ucap Pak Bimo tegas. Siap, laksanakan, ucap Pak Subi dan yang lainnya. Mereka pun semuanya keluar dari ruangan itu dan bersiap menuju desa Poncol. Pagi pun tiba. Cahaya sang mentari masih tak terlihat begitu terang menyinari kampung Poncol pagi itu. Sinar sang mentari terselindung oleh kabut tipis yang terlihat masih menyelimuti udara di desa yang berada di lereng gunung tersebut. Terdengar sayup-sayup suara riuh aktivitas para warga yang membersihkan kampung itu dari puing-puing keributan semalam. Diiringi dengan suara kokok ayam yang bersaut-sautan. Bayu dan Bondet yang sudah tersadar pagi itu, mereka berdua duduk di teras rumah Nimas bersama dengan Baharjo, Nimas dan Ibu Sumini. Baharjo, aku kembalikan keris pusaka ini kepada sampean, ucap Bu Sumini sambil mengulurkan keris itu ke depan Baharjo. Baharjo di sini tidak lekas menerima. Ia memberi isyarat kepada Bondet untuk menerima keris itu. Bondet yang memang memahami isyarat dari Mbah Harjo langsung mendekat dan menerima keris itu. Ia menatap sekilas keris tersebut lalu menyimpannya di balik baju. Mudah-mudahan dengan keris yang ada di tangan Bara, kutukan itu tidak bangkit lagi. Aku tak ingin kejadian semalam kembali terulang, ucap Mbah Harjo pelan. Iya, Mbah, tapi kita semua belum tahu apakah Barno itu bekerja untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia bekerja untuk orang lain, berarti masih akan ada pihak yang mengincar keris ini, balas Bondet. Baharjo tampak manggut-manggut saat mendengar ucapan dari Bondet. Iya, Le, tapi aku percaya kepada kalian bahwa kalian pasti akan bisa menjaga keris itu dengan baik. Harusnya bapakmu itulah yang mewarisi keris itu. Tapi dia pergi entah kemana. Bahkan aku tak tahu apakah dia masih hidup
atau sudah mati, ucap Baharjo dengan raut wajah sedih. Sejenak mereka semua terdiam membisu setelah mendengar ucapan dari Baharjo, seolah mereka semua tenggelam dalam lamunan masing-masing. Tak lama berselang, suara dering ponsel milik Bondet terdengar nyaring. Dengan segera Bondet meraih ponselnya dan menatap layar handphonenya. Pak Bimo, tumben dia nelpon. Ada apa ya? Ucap Bondet sedikit terkejut. Pak Bimo, Det. Pak Bimo yang kepalanya mirip cilok ya? Saut Bayu sambil cengengesan. Cangkemmu baik. Gitu-gitu dia itu atasan kita, balas Bondet. Lalu ia mengangkat teleponnya dan langsung mengaktifkan loudspeaker. Bara, bagaimana keadaanmu? Aman Pak, saya sama Bayu sudah dalam keadaan baik, jawab Bondet. Bagus, syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Aku hanya ingin berpesan kepada kalian berdua, tetap waspada karena musuh bisa datang kapan saja. Kami akan segera datang ke desa Poncol untuk mengamankan desa itu dari serangan musuh. Sebelum kami datang, aku harap kau dan Bayu berwaspada dan tetap lindungi para warga kampung Poncol ya. Mengerti? Ucap Pak Bimo. Baik Pak, baik, kami mengerti. Kami siap melindungi kampung ini dari serangan musuh. Terima kasih atas infonya Pak, saut Bondet. Ya, sama-sama, ucap Pak Bimo mengakhiri percakapan. Bondet langsung menatap ke arah Bayu dan juga yang lainnya saat ia selesai menutup telepon. Sepertinya semua ini belum berakhir, Bay. Kita harus tetap waspada. Oh iya, Det, sepertinya akan ada pertempuran besar. Soalnya kan jarang sekali para petinggi turun tangan seperti ini. Kita harus bersiap dan tetap waspada, jawab Bayu. Malam pun tiba. Malam itu terasa sangat mencekam. Terlebih lagi Bayu dan Bondet mengetahui bahwa sewaktu-waktu pihak musuh bisa menyerang mereka. Malam itu para warga pun telah dihimbau untuk berlindung di rumah masing-masing, sedangkan Baharjo dan beberapa pemuda ikut berjaga di setiap titik di kampung itu. Bayu dan Bondet berjaga di pos ronda yang tak jauh dari gerbang masuk kampung. Sesekali keduanya berkeliling untuk memastikan semuanya aman terkendali. Di dalam hutan yang tak jauh dari kampung Poncol terlihat belasan orang berlari dengan cepat menembus rapatnya pepohonan di hutan tersebut. Dari kecepatan pergerakan mereka bisa dipastikan orang-orang ini bukanlah orang biasa. Sesekali mereka berlompatan dari dahan ke dahan seolah seperti makhluk buatan yang sedang mencari mangsa. Nampak mereka bergerak bersama-sama menuju ke arah desa Poncol. Tak butuh waktu lama, mereka kini telah semakin dekat dengan desa Poncol. Mereka kini bersembunyi di balik semak yang berada di atas tebing. Mata-mata mereka menatap dengan tajam ke arah desa Poncol yang berada di bawah tebing. Jarawa, kau pancing dua pemuda gemblung itu keluar dari kampung. Setelah mereka keluar dari kampung, kami semua akan membabat habis para warga kampung itu, perintah Soka dengan setengah berbisik kepada Jarawaha. Aku akan segera memancing mereka keluar dari kampung itu, jawab Jarawaha. Lalu ia pergi bersama dua orang lainnya. Jarawaha dan dua anak buahnya mengambil rute dari arah depan karena mereka melihat Bayu dan Bondet berjaga tak jauh dari gerbang masuk desa. Kalian berdua serang dua pemuda itu, lalu kalian kabur lagi ke dalam hutan. Pastikan mereka berdua mengikuti kalian. Biar nanti aku jebak mereka ke dalam mantra pusara alam gaib milikku. Ngerti? Ucap Jarawaha kepada dua anak buahnya. Dua anak buah Jarawaha mengangguk tanda mengerti dengan perintah dari Jarawaha. Jarawaha memang seorang dukun sakti yang memiliki keahlian menggunakan ilmu gaib. Salah satu ilmunya adalah mantra pusara alam gaib. Mantra pusara alam gaib adalah sebuah mantra yang memungkinkan seseorang membuat sebuah lubang menuju alam gaib sehingga orang itu dapat mengirim orang lain ke alam gaib dan menjebaknya di sana untuk waktu tertentu. Dua anak buah dari Jarawaha segera berjalan menuju kampung Poncol, sedangkan Jarawaha bersiap menggunakan mantranya untuk bisa menjebak Bayu dan juga Bondet. Dua pria tersebut terlihat mulai mendekati Bayu dan juga Bondet yang sedang duduk di pos ronda yang tak jauh dari gerbang desa. Det,
Itu kayaknya dua orang yang berjalan mendekati kita. Sepertinya bukan warga desa Poncol, ucap Bayu kepada Bondet. Bondet pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah dua orang asing yang berjalan mendekati mereka. Tapi belum sempat Bondet membalas ucapan Bayu, tiba-tiba saja dua orang asing itu langsung menyerang. Seketika tebasan pedang yang cukup cepat mengarah kepada mereka berdua. Bondet refleks melompat dari tempat duduknya sehingga tebasan pria itu hanya mengenai tempat duduknya hingga kursi kayu itu terbelah menjadi dua. Sedangkan Bayu menghindari sabetan pedang itu dengan menundukkan kepalanya sehingga sabetan pedang dari anak buah Jarawaha hanya melintas di atas kepalanya. Melihat bagian depan tubuh anak buah Jarawaha terbuka, Bayu pun langsung menendang dada penyerangnya dengan tendangan kuat dari arah depan yang seketika membuat lawannya tersungkur. Melihat kawannya tersungkur, pria yang menyerang Bondet langsung mundur dua langkah untuk membantu kawannya bangkit dan keduanya segera kabur meninggalkan tempat itu. Loh, kok mereka kabur kayak curut, Det? Ucap Bayu. Ayo kita kerja, Bay. Kalau kita bisa menangkap mereka, kita bisa tahu siapa orang di balik mereka, balas Bondet. Lalu keduanya pun berlari mengejar dua anak buah Jarawaha. Dua penyerang itu berlari dengan sangat cepat menuju ke arah hutan. Bondet dan Bayu masih terus mengejar. Mereka berlompatan dari pohon ke pohon untuk bisa memangkas jarak. Dan tiba-tiba saja di depan mereka nampak seseorang berdiri sambil bersedekap, seolah orang itu menunggu kedatangan Bayu dan juga Bondet. Dia adalah Jarawaha yang nampaknya telah selesai melakukan ritual. Dua anak buah Jarawaha berlari menuju ke arah dukun itu dan berlindung di belakang tubuh Jarawaha yang masih berdiri dengan tenang. Bayu dan Bondet langsung melesat menuju Jarawaha. Namun saat mereka semakin dekat ke arah dukun itu, tiba-tiba saja suasana di sekitar mereka berubah. Pepohonan yang tadinya begitu lebat mengelilingi mereka kini berubah menjadi tempat yang gelap dan tak berujung. Sejauh mata Bayu dan Bondet memandang, mereka hanya melihat kegelapan. Kita ada di mana, Det? Kok pepohonan tiba-tiba menghilang? Kita ini masih di sekitaran kampung Poncol kan? Tanya Bayu yang nampak kebingungan. Sepertinya kita terjebak di alam lain, Bay. Tapi apa maksudnya ini? Balas Bondet. Selamat datang di alam gaib, nak. Kalian berdua selamanya akan terjebak di alam ini. Dan selama kalian terjebak, para warga kampung Poncol akan segera dihabisi oleh rekan-rekanku. Asalkan kalian tahu, bos kami itu sudah tidak tertarik dengan kerismu itu. Bos kami ingin seluruh warga desa Poncol mati agar kelompok kalian tak bisa lagi memanfaatkan kekuatan keris itu. Ucap Jarawaha dengan suara menggema. Aduh, sial. Kenapa kita bisa sebodoh ini, Det? Lagi-lagi warga kampung akan dibantai. Aku ingat bagaimana orang-orang Randu Gunting dihabisi. Aku tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, Det, saut Bayu kesal. Kampret, mereka sangat licik. Wes, mau tak mau kita harus habisi orang itu dengan cepat. Siapa tahu kita bisa keluar setelah dukun itu mampus, balas Bondet. Apa? Apa yang kalian bilang? Ingin membunuhku? Mimpi. Aku akan memperkenalkan makhluk sakti peliharaan kepada kalian. Kebo, keluarlah, teriak Jarawaha. Tiba-tiba saja dari arah atas terjunlah sesosok makhluk besar dan langsung menghujamkan tendangan ke arah Bayu dan Bondet yang berada di bawahnya. Bayu dan Bondet melompat menghindari terjangan kaki makhluk raksasa itu. Waduh, ngeri banget tendangannya makhluk ini. Kalau kita tidak menghindar, bisa-bisa jadi ayam geprek kita, Det, ucap Bayu sambil melesat menghindari serangan mendadak dari makhluk tersebut. Kini terlihat di mata Bayu dan Bondet sesosok makhluk berbadan manusia dan berkepala mirip kerbau. Makhluk itu langsung mengamuk dan mengayunkan gada besar di tangannya berkali-kali ke arah Bayu dan Bondet. Sedangkan dua pemuda itu masih dengan lincah berlompatan menghindari serangan kebo. Det, itu kepala sapi atau kepala kerbau ya? Tanya Bayu yang penasaran. Halah, nggak penting itu kerbau atau sapi. Yang paling penting kita harus segera keluar dari tempat ini, Bay, jawab Bondet. Tiba-tiba saja Bayu teringat kepada Eyang Hanggareksa. Ia berharap jika kakek tua itu bisa membantunya untuk melindungi warga desa Poncol di saat mereka berdua terjebak di alam gaib saat ini. Kakek Mesum,
Jaga warga desa Poncol yo, kami masih terjebak di alam gaib nih. Bayu mencoba berkomunikasi dengan Eyang Hangareksa. Aku di sini leh. Jawab Eyang Hangareksa yang tiba-tiba saja muncul di sebelah mereka. Walah jancuk, sampean kok malah ikutan kejebak. Sial, terus gimana ini nasib para warga desa? Umpat Bayu kesal. Ya karena aku selalu mengikutimu, ya jadi aku juga terjebak deh ke alam gaib ini leh. Tapi yang paling penting untuk saat ini mari kita habisi makhluk dan juga dukun itu, lalu kita segera keluar dari tempat ini, ucap Eyang Hangareksa. Di tempat lain, Soka yang melihat Bayu dan juga Bondet telah terjebak segera bersiap untuk menyerang kampung Poncol. Ia mengambil ponsel dari sakunya dan melaporkan situasi terkini kepada bosnya. Tuan, kondisi kampung sekarang aman. Dua bocah sialan itu telah dijebak oleh Jarawaha. Apa kita bisa langsung menyerang? Ucap Soka kepada Baron dengan ponselnya. Bagus, bagus. Sekarang juga kalian serbu kampung itu dan kumpulkan semua warga di tengah lapangan. Nanti aku akan segera datang ke situ. Aku juga ingin menyaksikan kematian para warga terkutuk itu. Tapi jika ada perlawanan dari mereka, bunuh. Jangan banyak mikir. Balas Baron dari ujung telepon sana. Siap tuan, jawab Soka singkat. Lalu ia beserta belasan anak buahnya pun langsung melesat menuju kampung Poncol. Soka dan para anak buahnya dengan lincah menuruni bukit dan beberapa detik kemudian mereka semua telah sampai di kampung Poncol. Sesaat setelah sampai di kampung itu, Soka menyuruh para anak buahnya untuk memasuki tiap rumah warga dan menyeret mereka semua ke tengah lapangan luas yang berada di belakang desa. Para anak buah Soka melesat dengan cepat, memasuki satu persatu rumah warga. Mereka menjambak rambut para warga desa dan menyeretnya ke lapangan yang berada di belakang desa. Baharjo dan para pemuda mencoba melakukan perlawanan, namun karena mereka terlalu lemah, mereka pun dapat diringkus dengan mudahnya. Nimas juga sempat melakukan perlawanan, namun kini keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Nimas pun dengan mudah ditaklukkan oleh anak buah Soka yang memang lebih kuat dan juga lebih terlatih dibandingkan anak buah Barno. Kini seluruh warga desa Poncol telah dikumpulkan di sebuah lapangan yang berada di belakang desa tersebut. Para warga terlihat berhimpitan dan ketakutan. Wajah-wajah mereka dipenuhi keringat yang diiringi dengan suara rintihan memelas dan juga tangisan. Terlihat pula para ibu-ibu yang mendekap erat anak-anaknya, sedangkan beberapa pria tergeletak bersimbah darah akibat melawan Soka dan anak buahnya. Nimas menatap tajam ke arah Soka dan anak buahnya sambil mendekap erat ibundanya yang juga nampak ketakutan. Tatapan tajam dari Nimas disadari oleh Soka. Kemudian pria berambut gondrong dengan luka codet di wajahnya itu mendekati Nimas yang masih menatapnya dengan tajam. Kenapa? Kenapa kau menatapku dengan tatapan tajam seperti itu, Dek? Apa kau suka padaku, ha? Ucap Soka sambil berjongkok di depan Nimas. Nimas semakin bertambah kesal saat melihat wajah Soka yang begitu dekat dengannya. Baharjo yang menyadari kemarahan Nimas segera memberikan isyarat kepada gadis itu untuk tidak berbuat nekat. Namun sepertinya Nimas tidak memahami isyarat dari Baharjo. Kamu itu cantik sekali, Dok. Sayang sekali kalau gadis secantik kamu itu harus dibunuh malam ini. Tapi mungkin saja aku nanti bisa memohon kepada Tuan Besar untuk mengambilmu sebagai istri simpananku. Apa kamu mau, Dok? Ucap Soka dengan raut wajah yang terlihat menyebalkan bagi Nimas. Nimas terlihat sangat kesal. Ia mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, lalu ia meludahi Soka tepat di wajahnya. Sontak perbuatan Nimas itu membuat Soka meradang. Dia terlihat sangat marah, langsung menjambak rambut Nimas dengan kasar dan menariknya keluar dari kumpulan para warga. Bu Sumini berteriak memohon agar Soka melepaskan Nimas. Namun pria itu tak peduli. Ia terus menyeret Nimas ke depan. Kemudian tubuh Nimas dihempaskan ke tanah dan kepalanya langsung diinjak oleh Soka. Kalian semua
Kalian semua akan menyaksikan apa yang akan aku lakukan kepada orang-orang yang sudah berani melawanku. Teriak Sokka dengan tegas. Nimas tampak tak gentar. Ia masih mencoba berontak, namun injakan kuat kaki Sokka membuatnya tak mampu berbuat banyak. Kemudian terdengarlah suara bilah pedang yang tercabut dari sarungnya. Terlihat Sokka bersiap memenggal kepala Nimas. Sokka mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bersiap menghujamkan pedang itu ke leher Nimas. Bila pedang itu berkilat terbias cahaya rembulan, disertai wajah Sokka yang tersenyum mengerikan. Nimas nampak pasrah. Wajahnya menatap ibundanya yang meraung-raung dan menangis memohon ampunan untuk anak gadisnya. Nimas menitikkan air mata. Dia sudah sangat pasrah dengan nasibnya saat ini. Selamat tinggal, Bu. Maafkan aku jika selama ini aku belum bisa berbakti kepada ibu, ucap Nimas pelan sembari berlinangan air mata. Mati, teriak Sokka sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher Nimas. Pedang itu menghujam cepat menuju leher Nimas, namun saat tinggal beberapa jengkal lagi pedang itu memenggal kepala Nimas. Tiba-tiba saja sebuah pedang lain menahan laju pedang Sokka. Suara benturan dua besi itu terdengar sangat keras sehingga percikan api terlontar dari dua senjata yang beradu tersebut. Sokka terkejut. Ia segera menatap orang yang menahan pedangnya. Kini nampak di depan mata Sokka seseorang yang mengenakan jubah hitam dengan tudung kepala menutupi sebagian wajahnya berdiri tepat di hadapannya. Melihat Sokka yang tertegun, orang itu segera menendang tubuh Sokka hingga ia terhempas ke arah belakang. Seketika Nimas terlepas dari injakan kaki Sokka saat Sokka terhempas oleh tendangan pria misterius tersebut. Orang berjubah itu segera membantu Nimas untuk berdiri. Sekilas Nimas dapat melihat senyumannya yang tampak ramah. Nimas membalas senyumnya sambil mengucapkan terima kasih. Lalu ia segera kembali ke tempat ibunya dan keduanya berpelukan dengan erat. Sokka bangkit dengan tertati sambil memegangi dadanya. Jancok, siapa kau? Berani-beraninya melawanku, ucap Sokka sambil meringis memegangi dadanya. Pria berjubah itu tak menjawab pertanyaan dari Sokka. Ia kemudian menoleh ke arah para warga yang duduk ketakutan. Dia lalu mengarahkan pandangannya ke arah Mbah Harjo, lalu membuka tudung jubahnya. Hah, Riambara, kau Riambara, anakku, ucap Mbah Harjo penuh keterkejutan. Iya Pak, ini aku. Tapi kangen-kangenannya nanti saja. Biar aku bereskan dulu para cecunguk itu dia. Hah? Balas Riambara. Siapa yang kangen sama kamu? Dasar anak sialan, ucap Mbah Harjo sambil berlinangan air mata. Kau tidak pernah berubah, Pak. Balas Riambara sambil garuk-garuk kepala. Brengsek. Bisa-bisanya kalian berdua mengobrol dengan santai. Kalian meremehkan aku ya, teriak Sokka lalu ia melesat dan menerjang Riambara. Riambara dengan lincah menghindari serangan dari Sokka dan kemudian keduanya bertarung sengit dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Aku sangat merindukanmu, Nak. Jangan sampai mati. Aku sangat ingin memelukmu, gumam Mbah Harjo sambil berlinang air mata. Tebasan-tebasan pedang Sokka dan Riambara sangat cepat layaknya angin, hingga mata orang awam pun hampir tak bisa menangkap kecepatan gerakan mereka. Mereka berdua saling serang dan berlompatan di udara. Suara benturan-benturan besi terdengar nyaring dan sesekali percikan-percikan api terlontar dari kedua senjata mereka. Setelah beberapa saat beradu pedang, keduanya pun melesat mundur untuk mengambil nafas dan masih tetap saling berhadapan-hadapan. Kau lumayan juga ternyata, tapi sayangnya kau akan mati malam ini, ucap Sokka dengan penuh amarah. Tanpa menunggu lama, Sokka pun melompat menerjang Riambara, namun Riambara merespon serangan Sokka dengan tenang. Benturan-benturan dahsyat terdengar menggema dengan kilatan-kilatan logam yang tampak dari senjata mereka karena terbias cahaya rembulan. Anak buah Sokka juga ikut menerjang dan menyerang Riambara dari berbagai arah, namun pria itu masih dengan lincah menghindari setiap serangan mereka. Riambara mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Dia mengatur nafas dan menatap tajam Sokka serta anak buahnya. Kemudian dengan hentakan kuat di kakinya, Riambara secepat kilat melesat dan menebas leher anak buah Sokka yang tidak menyadari kecepatan gerakannya.
Dua orang terpenggal sekaligus dalam satu serangan cepat Riambara. Soka terkejut melihat anak buahnya jatuh bertumbangan. Hal itu juga membuat beberapa anak buah Soka yang lain mulai gentar untuk melawan Riambara. "Ayo serang dia, goblok! Malah diam saja kayak sapi ompong," bentak Soka kepada anak buahnya. Belum sempat para anak buah Soka bereaksi, Riambara melesat terlebih dahulu dan membabat mereka semua dengan gerakan lembut, meliuk-liuk seolah seperti seorang yang menari dengan pedang di tangannya. Riambara berputar-putar dengan lembut, menebas satu persatu anak buah Soka. Semburan darah nampak berhamburan di udara, diiringi dengan suara teriakan kesakitan yang seolah seperti sorak-sorai yang menyambut tarian maut Riambara dengan pedangnya. Di tempat lain, terlihat beberapa mobil berhenti tepat di depan jalan setapak menuju ke arah desa Poncol. Memang, untuk masuk desa Poncol harus melewati jalan setapak yang membelah hutan yang lebat. Tampak Baron dan anak buahnya keluar dari mobil tersebut. Baron menatap sekilas area hutan tersebut sambil menghisap rokoknya. Kemudian ia membuang puntung rokok tersebut lalu menginjaknya di tanah. 25 orang ikut aku ke desa Poncol. Sisanya tetap berjaga di sini dan serang para cecunguk beranda Lokajaya tersebut jika mereka telah sampai di tempat ini. Kalian mengerti? Perintah Baron tegas. "Siap, bos!" teriak para anak buah Baron. "Kau tolol, Bimo. Aku tahu semua rencanamu, tapi kau tak tahu rencanaku. Bahkan kau tak tahu kalau akulah di balik semua rencana ini." Gumam Baron dalam hati. Baron mempersiapkan sebuah pistol Desert Eagle dan mengisinya dengan peluru khusus. 4 butir peluru berwarna emas dimasukkan ke dalam magazin pistolnya. "Sesakti dan sekebal apapun kalian, kalian pasti modar jika terkena peluruku ini. 4 peluru ini untuk 2 bocah sialan itu dan 2 lainnya untuk Supi dan Bimo, 2 orang bangsat yang selalu menghalangi rencanaku. Dan aku yakin mental kalian akan runtuh saat kalian mendapati para warga Poncol tewas di tanganku." Ucap Baron dalam hati. Kemudian Baron dan para pengikutnya bersegera masuk ke dalam hutan untuk menuju desa Poncol. Di tempat lain, Bayu dan Bondet dan juga Eyang Hanggareksa masih bertarung sengit dengan Jawaraha dan juga Kebo. Kebo cukup merepotkan Bayu dan Eyang Hanggareksa karena selain tubuhnya yang begitu besar, makhluk itu juga ternyata sangat lincah. Bayu yang bersenjatakan bleki di tangan kanannya menyerang dengan tebasan kuat ke arah tubuh makhluk itu, namun Kebo tiba-tiba menghilang saat pedang Bayu menebasnya. Secepat kilat, makhluk itu telah berada di belakang Bayu dan mengayunkan gada besar ke arah Bayu. Bayu hanya tertegun saat melihat gada yang begitu besar mengarah ke kepalanya. "Waduh, kayaknya aku modar nih," ucap Bayu pelan sambil berdiri tertegun. Waktu seakan melambat. Saat gada besar milik Kebo mengayun kuat ke arahnya, Bayu bisa melihat senjata yang terbuat dari besi itu mulai mendekat ke arahnya. Namun, sepersekian detik sebelum gada itu mengenai Bayu, secepat kilat, Eyang Hanggareksa menyambar tubuh Bayu dan membawanya melesat menghindari ayunan gada besar milik Kebo. Bocah gendeng, kamu itu jangan ngelamun kalau lagi tarung. Tolol, hampir saja kamu jadi perkedel cocok. Eyang Hanggareksa menasehati Bayu. "Maaf kakek mesum, tadi ya sedikit lengah gitulah," jawab Bayu cengengesan. Tak jauh dari Bayu dan juga Eyang Hanggareksa, Bondet sedang bertarung dengan Jarawaha. Kedua anak buah Jarawaha telah tewas dihabisi oleh Bayu dan Eyang Hanggareksa. Kini Bondet bertarung 1 lawan 1 melawan Jarawaha yang memiliki banyak ilmu gaib dan trik-trik licik. Bondet mengeluarkan keris ke tepi itu untuk melawan Jarawaha yang juga bertarung menggunakan kerisnya. Bondet memulai serangan dengan gerakan cepat dan meluncurkan kerisnya ke arah Jarawaha. Jarawaha menghindar dengan lincah, lalu ia membalas serangan Bondet dengan mengayunkan kerisnya yang telah dialiri tenaga dalam yang seketika membuat tanah di sekitaran mereka bergetar.
Bondet melompat mundur menghindari ayunan keris Jarawaha yang telah dialiri tenaga dalam tersebut. Namun, sebuah kilatan cahaya berwarna biru dari keris Jarawaha melesat mengejar Bondet. Bondet membalas dengan mengayunkan kerisnya hingga memunculkan cahaya merah, sehingga tabrakan dua cahaya itu menciptakan percikan api di udara. Jarawaha mulai kesal. Ia lalu berkonsentrasi untuk menggunakan ilmu hitamnya. Tak lama kemudian, dia menciptakan bayangan yang begitu banyak mengelilingi Bondet. Seluruh bayangan Jarawaha yang begitu banyak itu tertawa terbahak-bahak, mencoba memecah konsentrasi Bondet. Namun Bondet tak gentar. Matanya berkeliling tajam, menatap satu persatu bayangan Jarawaha yang mengelilinginya. Bondet menempatkan kerisnya di depan dada. Kemudian matanya terpejam, mencoba untuk berkonsentrasi. Terlihat keris getep itu di tangannya berpendar mengeluarkan cahaya merahnya sampai membuat tubuh Bondet berwarna kemerahan karena terbias cahaya kerisnya. Perlahan Bondet lalu membuka mata. Ia menatap sekilas bayangan Jarawaha yang masih tertawa sambil mengelilinginya. "Sebanyak apapun jumlahmu, yang kulakukan cukup dengan menebasmu," gumam Bondet pelan. Lalu ia berkuda-kuda dengan keris yang bersinar merah menyala di tangan kanannya. Bondet kemudian melakukan gerakan berputar dengan sangat cepat sambil mengayunkan kerisnya. Seketika cahaya merah dari kerisnya melesat dan menebas seluruh bayangan Jarawaha hingga seluruh bayangan itu berteriak kesakitan lalu tumbang di tanah. Satu persatu bayangan itu hilang, menyisakan Jarawaha yang terluka parah. Tampak darah mengalir dari mulut, hidung, dan juga telinganya. Nafasnya tersengal-sengal, ia hampir menemui ajal. Tak lama kemudian, Jarawaha terlihat sudah tak bergerak lagi. Bondet menatap Jarawaha yang terkapar di tanah dengan tatapan tajam sambil mengatur nafasnya. "Akhirnya dukun yang merepotkan ini modar juga," ucap Bondet sambil menatap Jarawaha yang terkapar. Di sisi lain, Bayu dan Eyang Hangareksa masih bertarung dengan Kebo. Kebo memang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa sehingga serangan dari Bayu dan juga Eyang Hangareksa yang beberapa kali mengenainya tak mampu membuatnya tumbang. Kita harus gimana nih? Itu dia masih tangguh. Kalau kita tidak cepat-cepat menumbangkan, maka warga desa Poncol bakalan habis dibantai oleh mereka," ucap Bayu terlihat panik. "Iya, dia memang kuat, tapi sepertinya dia bodoh. Kau bisa lihat kan dari gerakannya yang terkesan gerasak-gerusuk tanpa pola yang jelas. Baik, aku akan melemparkanmu ke arah wajahnya, lalu kau tebas matanya ya, biar dia tidak bisa lihat lagi," perintah Eyang Hangareksa. "Oke, siap," jawab Bayu. Kemudian Eyang Hangareksa mendekap tubuh Bayu lalu melemparkannya ke arah atas menuju wajah makhluk raksasa itu. Hampir saja Bayu terkena ayunan gada dari Kebo, tapi benar kata Eyang Hangareksa, Kebo mengayunkan senjatanya tanpa perhitungan sehingga arah serangannya tak beraturan. Bayu melayang tepat di depan wajah Kebo. Sekilas ia menatap makhluk berkepala kerbau itu dengan tatapan tajam. Sambil melayang, Bayu mengayunkan pedangnya tepat di depan mata Kebo. Meskipun jarak ayunan pedangnya cukup jauh, namun tenaga dalam yang melesat dari ayunan pedangnya mampu membuat kedua mata Kebo seketika tertebas dengan luka yang cukup dalam. Darah bermuncratan dari mata Kebo. Bayu pun langsung mendarat ke tanah dan ditatapnya makhluk besar yang meraung-raung kesakitan tersebut. Bayu dan Eyang Hangareksa melakukan tos sambil tersenyum saat melihat Kebo yang berteriak kesakitan. Namun di luar dugaan keduanya, Kebo justru semakin brutal. Ia mengayunkan gadanya dengan membabi buta. Ia menghantam apapun yang berada di tempat itu hingga seluruh tempat itu bergetar karena amukan dari Kebo. Ketika Kebo mengayunkan gadanya ke arah atas, gada itu membentur sesuatu di atas Kebo. Benturan yang begitu keras tersebut membuat area gelap di atas kepala Kebo retak, dan terlihatlah dari sedikit retakan itu pepohonan dan juga cahaya rembulan yang menerobos masuk ke alam tempat mereka bertarung. Lihat retakan itu, kek. Itu kan hutan kampung Poncol. Berarti kita bisa keluar dari alam ini melalui retakan itu, teriak Bayu kepada Eyang Hangareksa. Bagus,
Kita pancing makhluk bodoh itu untuk terus mengayunkan gadanya ke arah retakan itu agar retakannya semakin besar. Sahut Eyang Hangreksa. Eyang Hangreksa kembali melemparkan Bayu menuju ke arah retakan itu hingga saat Bayu melayang tepat di depan retakan itu, Bayu pun berteriak untuk menarik perhatian Kebo. "Wih, Kebo, aku ada di sini!" teriak Bayu dengan keras, lalu ia kembali turun ke tanah. Dengan sekuat tenaga, Kebo mengayunkan gadanya ke arah suara Bayu hingga lagi-lagi gada Kebo menghantam retakan yang membuat retakan itu semakin besar dan cukup untuk jalan keluar dari tempat itu. Bagus, sekarang retakan itu cukup untuk kita kabur. Baiklah, sekarang tinggal kita habisi makhluk jelek itu, ucap Eyang Hangreksa. "Ah, sekarang giliranmu aja deh kek yang menghabisi makhluk jelek itu," balas Bayu. Eyang Hangreksa kemudian berkonsentrasi, matanya berkilat, memandang Kebo yang ada di depannya. Kemudian ia mengepalkan tangannya di depan dada. Terlihat kepalan tangannya bercahaya merah, pertanda kakek tua itu sedang mengeluarkan sebuah ajian. Tanpa meneriakkan nama ajian itu, ia melesat lalu menghantamkan kepalan tangan yang bercahaya merah itu ke arah kepala Kebo. Seketika Kebo meraung kesakitan, lalu seluruh tubuhnya retak dan ambruk ke tanah berbarengan dengan Eyang Hangreksa yang mendarat ke tanah. "Wih, keren banget kakek mesum. Baru kali ini aku lihat pukulannya begitu kuat darimu. Ah, gila, mau dong diajarin," ucap Bayu yang heboh sendiri saat melihat aksi dari Eyang Hangreksa. Ya kalau pukulan ini masih aku rahasiakan, Leh. Jadi aku tadi sengaja tidak meneriakkan nama ajian ini saat aku menggunakannya, biar kamu penasaran. Lagian kan kamu juga belum sepenuhnya menguasai ajian lebur saketi, ha? Nanti setelah kamu benar-benar siap, pasti aku akan mengajarimu. Ayo, sekarang kita langsung keluar, ucap Eyang Hangreksa. Bondet terlihat berlari mendekat ke arah Bayu dan Eyang Hangreksa. Ketiganya menatap retakan yang berada di atas kepala mereka. Lalu mereka melesat keluar dari tempat itu di saat bersamaan dengan Bayu dan kawan-kawannya yang bertarung melawan Jarawaha dan juga Kebo. Riambara juga bertarung dengan sengitnya melawan Soka dan anak buahnya. Dari belasan anak buah yang tadi Soka bawa ke kampung Poncol, kini hanya tersisa 6 orang yang masih mampu bertahan. Mayat-mayat anak buah Soka tampak berserakan di tanah, sedangkan Riambara masih tampak prima. Dia sama sekali tidak terlihat kelelahan, bahkan tampaknya dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bagus, bagus nak, kau kini sangat luar biasa. Kau membuatku bangga, gumam Beharjo dalam hati. Matanya tak henti-hentinya mengeluarkan air mata saat ia melihat anaknya bertarung dengan hebat. Riambara kembali menyerang, lagi-lagi dengan gerakan lembut namun cepat, mampu menebas dua anak buah Soka. Melihat dua anak buahnya tumbang, Soka mencoba membalas, namun emosi dan rasa takut yang mulai menghinggapinya membuat serangannya berantakan. Bahkan Riambara hanya menghindar dengan menggerakkan tubuhnya tanpa menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Riambara lalu menendang perut Soka yang terbuka tanpa pertahanan. Soka seketika terpental ke arah belakang lalu terjerembab ke tanah. Lalu Riambara melompat bersiap membelah kepala Soka yang sudah nampak tak berdaya. Akan tetapi ketika pedang Riambara hampir mengenai kepala Soka, tiba-tiba saja dari arah depan melesat sebuah tombak yang menghujam cepat menuju Riambara. Riambara menangkis tombak yang mengarah kepadanya dengan menggunakan pedangnya. Lalu ia kembali mendarat ke tanah. Riambara menatap ke arah depan mencari tahu siapakah yang sudah melemparkan tombak ke arahnya. Terlihat dari arah depan Baron berjalan beriringan dengan puluhan anak buahnya. Nampak raut kemarahan terlihat dari wajah Baron yang terbias cahaya bulan. Bajingan, aku pikir kita sudah menang, ternyata kamu malah tersungkur di tanah kayak banci. Dasar tidak berguna, umpat Baron penuh kemarahan kepada Soka yang terlihat tak berdaya. Kamu kuat juga pendekar. Daripada melawan, lebih baik kau jadi pengikutku. Aku akan memberikanmu kekayaan dan juga kedudukan. Baron mencoba memberikan penawaran.
Aku tidak butuh tawaranmu, Pak. Yang aku inginkan sekarang adalah memenggal kepalamu. Balas Riambara. Baron sangat marah mendengar balasan dari Riambara. Ia lalu membuang rokok di bibirnya dan menginjakkan dengan penuh amarah. Jancok, berani-beraninya kau menghinaku, ha? Kalian semua, bunuh dia, teriak Baron kepada anak buahnya. Seketika, puluhan anak buah Baron melesat untuk menyerang Riambara. Soka dan anak buahnya juga ikutan menyerang Riambara dari arah yang berlawanan. Kini, pendekar pedang tersebut diserang dari berbagai arah. Riambara tak nampak panik, namun ia masih sangat fokus dan juga waspada. Baiklah, terpaksa aku menggunakan itu, gumam dalam hati. Riambara lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Dia langsung berposisi kuda-kuda dan berkonsentrasi. Tubuhnya terlihat bergetar, disusul dengan suara rangan yang terdengar lirih. Perlahan, suara rangannya terdengar semakin keras berbarengan dengan tubuhnya yang juga terlihat semakin membesar. Jubah yang ia kenakan seketika terlepas dari badannya dan kini terlihat tubuhnya semakin membesar hingga mendesak pakaian yang ia kenakan sampai koyak. Bulu-bulu halus mulai tampak di badannya dan dengan cepat bulu itu semakin lebat menutupi seluruh tubuhnya. Taring-taring tajam juga mulai bermunculan dan memenuhi bibirnya. Matanya kini terlihat memerah, memancarkan cahaya yang berpendar di gelapnya malam. Semua orang terkejut, tak bisa berucap kata saat melihat perubahan pada tubuh Riambara. Dia bisa mengendalikan kekuatan kutukan itu. Ini sungguh di luar perkiraan, ucap Mbah Harjo dengan mata melotot penuh keterkejutan. Apa yang terjadi sama orang itu? Apa ini kutukan Karmapala? Ternyata kutukan itu benar adanya. Sial, rencanaku bisa berantakan, gumam Baron dalam hati. Anak buah Baron yang tadi berlari menerjang Riambara kini berhenti sejenak, tertegun melihat perubahan Riambara. Hei, goblok, malah diam kayak sapi ompong. Serang tolol, teriak Baron. Anak buah Baron tersadar dari lamunan. Kemudian dengan ragu-ragu mereka mulai bergerak kembali untuk menyerang Riambara. Riambara kini hanya mengerang tanpa berucap kata. Ia menatap satu persatu lawannya dengan tatapan mata merah yang menyorot tajam. Kemudian Riambara yang kini telah berubah menjadi makhluk mengerikan mengambil posisi setengah berjongkok bersiap memulai serangan, dan tanpa aba-aba ia lalu melesat dan menghilang di udara. Riambara yang menghilang dengan cara tiba-tiba itu membuat Baron dan juga para anak buahnya dilanda kepanikan yang luar biasa. Dia menghilang, gawat, bisa saja dia tiba-tiba muncul lalu membunuhku, ucap Baron yang mulai panik. Salah satu anak buah Baron berteriak kala ia melihat Riambara yang secara tiba-tiba telah melayang di atasnya. Kemudian makhluk mengerikan itu dengan cepat meraih kepala anak buah Baron dari arah atas dan mencabut kepalanya tanpa ampun. Dengan mudah, Riambara mencabut kepala orang itu seolah seperti mencabut rumput di tanah yang basah. Seketika dari batang leher yang kepalanya tercabut itu menyemburkan darah seolah seperti air mancur yang memancar dengan deras. Riambara melempar kepala anak buah Baron yang berada di tangannya hingga mengenai satu anak buah Baron yang lain. Orang itu jatuh tersungkur setelah terkena lemparan kepala dari Riambara. Riambara kemudian melesat ke arah orang yang terjatuh itu lalu mencabik-cabik badannya seolah seperti sedang merobek-robek sebuah kertas. Satu persatu anak buah Baron bertumbangan karena serangan mengerikan dari Riambara. Beberapa lainnya lari kocar-kacir mencoba bersembunyi dari serangan Riambara. Sial, aku harus menghentikan dia. Kalau tidak, aku dan anak buahku bisa mati, ucap Baron. Lalu perlahan ia mencabut pistol dari saku celananya. Terpaksa aku gunakan peluru khusus ini untuk membunuh makhluk sialan itu. Jancuk, ini di luar perhitunganku, ucap Baron sambil membidik Riambara yang berlompatan menyerang para anak buahnya. Seolah tahu jika Baron sedang membidiknya, Riambara pun langsung melesat menuju ke arah Baron. Riambara bersiap menghujamkan serangan ke arah Baron, namun Baron yang telah mengunci sasarannya itu langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai dada kanan Riambara.
Riambara seketika terpental ke arah belakang saat terkena tembakan dari Baron. Sial, tembakanku tidak mengenai jantungnya lagi, ucap Baron pelan. Riambara mencoba untuk bangkit, namun ia merasakan sakit yang luar biasa tepat di luka tembakan tersebut. Nak, kamu kenapa nak? Harusnya tembakan itu tidak berpengaruh untukmu, gumam Baharjo dalam hati. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba tubuhku terasa sangat lemah? Gumam Riambara dalam hati. Modar kamu makhluk sialan, teriak Baron. Kemudian ia kembali membidik Riambara. Riambara yang kini terlihat berjalan tertatih sempoyongan mencoba untuk kembali menyerang Baron. Makhluk mengerikan itu kembali melompat dan menerjang Baron. Namun lagi-lagi Baron menembaknya 2 kali tepat di perutnya. Riambara kini terhempas lalu terjerembab di tanah. Darah mengalir dengan deras dari lukanya. Riambara, teriak Baharjo saat melihat anaknya terjerembab ke tanah dan berlumuran darah. Riambara jatuh dengan nafas tersengal-sengal. Kini nampaknya ia sudah tak mampu lagi untuk bangkit berdiri. Mati kamu, cok. 1 peluru lagi untuk kepalamu dan semua ini selesai, teriak Baron. Tunggu dulu tuan, biar kami saja yang menghabisi dia. Kami sangat kesal dengan orang itu. Kami ingin menyiksanya dengan pedang-pedang kami, balas anak buah Baron. Baik, serang dia. Dan setelah itu kita habisi warga desa terkutuk itu, perintah Baron. Kemudian para anak buah Baron menyerang Riambara dengan senjata-senjata mereka. Mereka membacok, menusuk, dan menebas tubuh Riambara hingga terlihat darah mengalir deras membasahi tanah. Riambara yang masih dalam bentuk makhluk mengerikan hanya bisa pasrah dan meraung keras saat serangan-serangan itu menghujamnya. Tolong sudahi semua ini. Tolong jangan bunuh anakku. Aku sangat merindukannya. Aku sudah lama tak bertemu dengannya. Kumohon, rintih Baharjo dengan sesekali membentur-benturkan kepalanya di tanah. Beberapa warga juga terlihat menangis ketika melihat Riambara yang diserang secara brutal. Tampak pula ibu-ibu yang semakin erat memeluk anaknya sambil menangis ketika melihat penyiksaan itu di depan mata. Ada juga beberapa warga yang mencoba menenangkan Baharjo, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini untuk menyelamatkan Riambara. Kini setelah puas menyiksa Riambara, anak buah Baron berkeliling di sekitaran tubuh Riambara. Baron ikut mendatangi Riambara yang tergeletak tak berdaya di tanah. Baron melihat tubuh Riambara yang kini tampak berantakan. Banyak pedang-pedang tertancap di sekujur tubuhnya. Bahkan terlihat pula luka menganga di perutnya yang terus mengalirkan darah. Baron meludahi Riambara. Kemudian ia mengarahkan pistolnya tepat di kening Riambara. Mati kamu makhluk sialan, teriak Baron. Namun sebelum Baron menembaknya, tiba-tiba saja segerombolan orang turun dengan cepat dari atas bukit. Mereka semua langsung berlari ke arah Baron dan juga anak buahnya. Tuan, sepertinya Branda Lokajaya telah datang, teriak anak buah Baron. Apa? Saut Baron yang langsung menoleh ke arah bukit. Makhluk itu sudah pasti akan mati meskipun tidak aku tembak kepalanya. Lebih baik ku gunakan peluru ini untuk Bimo, ucap Baron dalam hati. Baik, ayo kita sergap dan bunuh mereka semua, teriak Baron memerintahkan anak buahnya. Bajingan, ternyata kau yang selama ini menjadi dalang kekacauan di negeri ini. Hah? Teriak Bimo. Apa kalian tidak ingat? Telah membunuh ayahku demi memuluskan orang yang kalian usung menjadi pemimpin. Yang kulakukan saat ini hanya untuk membalas dendam kematian ayahku, balas Baron. Ayahmu itu memang penjahat. Kehadirannya mengancam negeri ini. Jadi dia pantas untuk mati, sahut Bimo. Sial. Mari kita buktikan siapa yang mati hari ini, balas Baron lagi. Kemudian bentrokan besar pun terjadi. 2 pasukan yang masing-masing berjumlah belasan orang itu bertarung dengan sengit. Sedangkan Baron mengendap-endap untuk mencari posisi yang tepat untuk menembak Bimo. Melihat situasi yang sedang kacau, Baharjo mendekati tubuh Riambara yang kini berangsur-angsur kembali menjadi manusia. Nak, bertahanlah nak. Kumohon jangan mati, ucap Baharjo sambil diiringi isak tangis. Bah, ayo mbah, kita pergi menyelamatkan diri. Mumpung mereka semua masih sibuk bertarung, ajak salah satu warga kepada Baharjo. Kalian pergilah, selamatkan diri kalian.
Biarkan aku di sini bersama anakku, balas Mbah Harjo. Pertarungan itu semakin sengit. Darah-darah bermunceratan dari kedua belah pihak. Satu persatu orang-orang jatuh bertumbangan hingga akhirnya Soka pun tumbang. Saat Bimo berhasil menebas kepalanya, kini Baron mulai kehilangan anak buahnya. Baron semakin terdesak. Ia semakin kesal dan putus asa saat ia menyadari bahwa warga desa telah lari menyelamatkan diri. Bajingan, ucap Baron pelan. Sedangkan dari arah depan, para beranda Lokajaya berjalan bersama-sama mendekati Baron. Baron, menyerahlah. Mungkin kami akan membiarkan kau hidup jika mau menyerah, ucap Bimo. Baron tampak kebingungan. Ia lalu mengacungkan senjata ke arah Bimo. Lalu saat ia menoleh, dia melihat Mbah Harjo yang menangis sambil memeluk tubuh Riambara. Baron langsung menarik tubuh kakek tua itu dan menodongkan kepalanya dengan pistol. Baron, lepaskan kakek tua itu, teriak Pak Bimo. Hahaha, aku tahu hari ini aku pasti mati, tapi setidaknya aku bisa membunuh kakek tua ini untuk menemaniku pergi ke alam baka, jawab Baron sambil tertawa. Dari arah gerbang, Bayu, Bondet, dan Yang Hangreksa berlari dengan cepat memasuki kampung Poncol. Mereka terkejut saat melihat sudah banyak mayat-mayat yang berserakan di tanah. Waduh, ngeri sekali ya. Sepertinya yang mati bukan warga desa Poncol sih, ucap Bayu kala melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Mbah Harjo, teriak Bondet dan langsung melesat. Lalu berdiri di samping Pak Subi. Bayu pun mengikuti Bondet. Mereka terkejut melihat Mbah Harjo yang sedang ditawan oleh Baron. Yang Hangreksa, ayo lakukan tugasmu, perintah Bayu. Kemudian kakek tua itu melesat menuju ke arah Baron. Ia menggerakkan tangan Baron yang sedang memegang senjata ke arah kepalanya sendiri. Baron kebingungan karena tangannya yang memegang pistol tiba-tiba saja mengarahkan pistolnya ke arah kepalanya sendiri. Sial, kenapa? Kenapa ini? Ada apa? Ucapnya dengan panik dan tiba-tiba pistol itu meletus tepat di kepala Baron. Seketika darah mengalir deras dari kepalanya, lalu dia ambruk di tanah. Semua orang terkejut melihat Baron yang seolah menembak kepalanya sendiri. Apa yang kau lakukan, nak? Tanya Bimo kepada Bayu dengan penuh keterkejutan. Bayu pun menjawab dengan hanya mengangkat baunya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa ia tak berbuat apa-apa. Kemudian Mbah Harjo kembali berlari mendekati Riambara dan memeluknya sambil menangis terisak. Bondet yang melihat hal itu lalu berjalan perlahan mendekati kakeknya. Matanya terbelalak saat ia melihat sosok Riambara terbaring penuh luka. Nak, ini adalah ayahmu, nak. Ini ayahmu. Ayah? Kenapa dia bisa terluka seperti ini? Teriak Bondet. Lalu ia menangis terisak sambil mendekati tubuh Riambara. Darah dari Riambara sampai ikut membasahi kaos Bondet. Ini ayah bertahanlah. Jangan mati ayah. Aku merindukanmu. Bayu, ayo kita bawa ayahku ke rumah sakit, teriak Bondet. Bayu ingin berjalan mendekati Bondet, tapi ia dicegah oleh Pak Subi. Tidak ada gunanya, nak. Dia pasti akan meninggal. Biarkan mereka melepas kerinduan sebelum berpisah, ucap Pak Subi. Ayah, jangan mati ayah, rintih Bondet. Anakku, bertahanlah, nak, imbu Mbah Harjo yang masih terisak. Riambara menggeliat perlahan. Lalu ia menatap Bondet dan Mbah Harjo yang menangis di hadapannya. Ini pertemuan yang sangat aneh. Aku pikir kita bisa minum kopi dan makan singkong rebus bersama. Namun kali ini justru tangisan kesedihan yang kudengar, ucap Riambara pelan. Bertahanlah, nak. Jangan mati dulu. Bapak sangat merindukanmu. Bapak ingin menghabiskan waktu bersamamu, nak, balas Mbah Harjo. Bapak sering mengataku sebagai anak bodoh, kan? Tapi kali ini Bapak yang bodoh. Dengan luka seperti ini mana mungkin aku bisa bertahan. Aku akan segera menyusul istriku di alam sana, balas Riambara yang terlihat semakin lemah. Bara, maafkan ayah yang selama ini sudah menelantarkanmu. Tapi ayah bangga kau tumbuh sebagai pemuda yang tangguh dan baik hati. Teruskan langkahmu, nak. Jadilah pria yang selalu melindungi orang yang lemah.
Aku juga meminta maaf padamu, Pak. Karena semenjak aku tahu para warga Poncol menanggung kutukan, aku bertekad mencari penawar kutukan ini dan sampai saat ini aku belum mendapatkannya. Pesanku padamu, Nak, lanjutkan tugasku untuk mendapatkan penawar kutukan ini. Aku yakin kamu mampu, Nak. Maafkan ayah. Maafkan ayah yang selama ini telah meninggalkanmu. Ayah merindukanmu, Nak. Ucap Riambara dengan terisak. Bondet tak bisa berucap kata. Ia langsung memeluk ayahnya. Riambara mencoba untuk membalas pelukan Bondet, namun pria itu tak sanggup lagi mengangkat tangannya untuk meraih tubuh anaknya. Perlahan-lahan Riambara merasakan tubuhnya semakin melemah. Pandangannya juga semakin kabur dan telinganya berdenging keras. Dia tak lagi bisa mendengar tangisan Baharjo dan Bondet. Tak lama kemudian Riambara menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisan dari Bondet dan Baharjo semakin keras. Bahkan Bayu pun juga ikut menangis karena ia teringat kematian ayahnya yang tak kalah tragis. Para warga desa Poncol perlahan mendekati Baharjo dan juga Bondet yang masih memeluk tubuh Riambara. Para warga desa Poncol juga ikut menangis, termasuk Nimas dan ibundanya yang berpelukan sambil menangis terisak. Malam itu tangisan terdengar menggema di desa Poncol. Tangisan untuk kepergian seorang pahlawan dengan keberanian yang luar biasa. Jauh di dalam hutan terlihat Jarawaha menggeliat. Ya, dia tampaknya masih hidup. Meskipun sangat lemah, dia merangkak mencoba untuk keluar dari alam gaib. Namun dia tak bisa menjangkau retakan yang berada cukup tinggi di atasnya. Aku harus segera keluar dari alam ini, ucapnya sambil terus merangkak. Lalu sayup-sayup dari kejauhan terdengarlah suara raungan mirip hewan buas yang terdengar sangat mengerikan. Gawat, aku tak mampu menutup gerbang gaib yang telah terbuka. Tenagaku tak cukup untuk menutupnya. Gawat, seluruh lelembut dari alam lain akan leluasa masuk ke alam manusia melalui gerbang yang telah aku buka. Gawat, ucapnya terbatas sambil merangkak untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang begitu kuat hingga membuat tanah di tempat itu bergetar. Jarawaha masih terus merangkak sambil ketakutan. Langkah kaki yang tadi berjalan kini terdengar berlari menuju ke arahnya, dan tak lama kemudian Jarawaha merasakan sesosok makhluk besar berdiri di belakangnya. Belum sempat Jarawaha menengok, tiba-tiba sebuah tangan besar meraih pergelangan kakinya. Jarawaha merasakan kuku-kuku tajam menggores kakinya. Saat tangan besar itu meraih kakinya, belum sempat Jarawaha melawan, tangan yang mencengkeramnya langsung menariknya dengan cepat. Jarawaha berteriak dan tak lama kemudian menghilang di kegelapan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang ditunggu-tunggu, kisah dari Mas Zaki Aisar ya. Kisah Bayu Gendeng, favorit kita semua, dan ini udah lama banget nih Mas Zaki ya, ditunggu-tunggu kisah Bayunya, dan keren banget kisahnya, durasinya oke, dan ini saya bawainnya nih sampai ngos-ngosan ya, karena memang kayak kencang terus dari awal sampai akhir. Dan di situ dapat banget ya, dapat banget. Salah satu momen yang paling saya soroti adalah momen ya itulah di endingnya itu ketika Bondet bertemu dengan ayahnya. Akhirnya bisa berkumpul tuh ayah, anak, kakek di situ. Tapi yang bikin ternyata itu ya kata-kata daripada Riambara, ayah dari Bondet di situ tuh yang aku pikir kita akan bertemu berkumpul dalam keadaan sambil ngopi dan makan singkong rebus, tapi ternyata berkumpul dalam situasi seperti itu. Overall kisahnya keren banget Mas Zaki ya, ditunggu lagi nih petualangan Bayu dan Bondet nih di kisah-kisah selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, dan semoga saja kisah barusan bisa mengobati rasa rindu teman-teman dengan Bayu Gendeng, dan juga pastinya semoga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya.
Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.